Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Yuliana TB Taco, SPAK, MPD. Bahan bacaan kita terambil pada Yosua 1 ayatnya yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Judul renungan kita pada sore hari ini yaitu jangan kecut dan tawar hati. Yosua harus menghadapi dan melanjutkan tugas yang dikerjakan Musa agar pemerintahan Tuhan terus terasakan oleh bangsa Israel melalui pemimpinannya. Beberapa tugas yang harus dilakukan oleh Yosua diantaranya adalah menyeberang sungai Yordan, menjadi kuat buat bangsa Israel memperoleh warisan mereka, dan bertindak sesuai dengan seluruh hukum Allah. Tugas ini tentu membuat Yosua harus mempersiapkan diri dengan baik. Sangat wajar jika ada kegentaran dan keraguan untuk melangkah. Karena itu pada ayat 9 ini Tuhan meneguhkannya dan meyakinkan Yosua akan penyertaan Tuhan. Merasa gentar, kecut, dan tawar hati adalah perasaan wajar pada manusia yang harus mengemban tugas yang akan berdampak langsung pada kehidupan orang banyak. Apalagi tugas yang diemban Yosua bukan hanya berhadapan dengan banyaknya manusia yang dia hadapi, tetapi juga berhadapan dengan luka masa lalu bangsa Israel. Akibat ketidakpercayaan orang tua mereka akan janji dan rencana Allah memberikan tanah Kanaan sebagai warisan mereka. Tetapi jika Tuhan telah mengamanatkan tugas tersebut, berarti Tuhan telah mempercayakan bagi kita dan pasti akan diberi kemampuan. Inilah yang mau diyakinkan pada Yosua sesuai dengan nas yang kita baca hari ini. Janji ini mengandung penguatan karena Tuhan mempercayai Yosua dapat melakukan tugas tersebut dan pasti akan setia untuk mengandalkan Tuhan. Dari kisah ini kita mendapat pembelajaran bahwa jika Tuhan sudah berkehendak terhadap bangsa Israel, maka tidak ada yang bisa menghalangi rencananya. Kehilangan seorang pemimpin seperti Musa tidak menjadi hal yang membatalkan janji Tuhan untuk memberikan tanah perjanjian kepada Israel. Tuhan bisa memakai siapa saja dalam hal ini. Yosua untuk menggenapi rencananya. Namun tentu saja harus ada respon dan sikap iman juga dari pihak Yosua. Yosua harus punya sikap iman mempercayai tugas ini berasal dari Tuhan. Karena itu dia harus mengandalkan Tuhan untuk melakukannya. Yosua harus merespon dengan tindakan nyata dan proaktif, melakukan dengan segenap hati tugas tersebut. Yosua harus mengembangkan sikap teguh dan kokoh pada penyertaan Tuhan dan kehendak Tuhan, sehingga dia tidak menjadi kecut dan tawar hati. Inilah yang Tuhan persiapkan dan ingatkan pada Yosua saat dia menerima tugas kepemimpinan ini. Jika Tuhan mempercayakan tugas kepada kita, entah itu melalui pihak lain di luar kita, atau tugas dalam keluarga kita, maka lakukanlah itu dengan mengandalkan Tuhan. Kekuatan dari Tuhan dan terus berserah pada pertolongan Tuhan. Kita pasti akan berhasil melaksanakan tugas tersebut dengan tanggung jawab dan mengembangkan sikap takut akan Tuhan. Refleksi kita pada sore hari ini yaitu laksanakan setiap tugas dengan bertanggung jawab, entah dalam skala besar atau kecil. Karena Tuhan mempercayakan kepada kita, ingatlah Tuhan selalu menyertai. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan memampukan kami menunaikan tugas dengan takut akan Engkau. Amin.